Ringin dan sekitarnya. Selamat datang di layanan Integrasi Layanan Primer Puskesmas Ringin, Kecamatan Ringin, Kabupaten Kendal. Pelayanan kesehatan primer bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat. Pelayanan kesehatan primer di Puskesmas Ringin meliputi pelayanan kesehatan di tingkat kecamatan pada Puskesmas Ringin, di tingkat desa, pustu atau PKD, di tingkat dusun RT RW pada Posyandu. Mari kita bahas satu persatu dari ketiga pelayanan kesehatan primer tersebut. Yang pertama, integrasi layanan primer di tingkat kecamatan pada Puskesmas Ringin. Kegiatan ILP di Puskesmas Ringin dibagi dalam 5 klaster. Klaster 1, klaster manajemen. Kegiatan yang dilakukan seperti kegiatan apel pagi. Kegiatan apel pagi yang diikuti oleh seluruh karyawan Puskesmas Ringin setiap hari Senin sampai Kamis. Apel pagi tersebut memiliki beberapa manfaat penting, di antaranya meningkatkan kedisiplinan, tanggung jawab, dan semangat kerja. Selain itu, apel pagi juga menjadi sarana bagi pimpinan untuk memberikan arahan, evaluasi, dan informasi penting terkait pelaksanaan tugas dan kegiatan. Terus nanti kira-kira dalam akhir bulan dievaluasi lewat dashboard apa kekurangan hambatan yang ada. Untuk melatih kedisiplinan, setiap 1 bulan sekali dilakukan pengecekan kelengkapan seragam dan atribut pada saat apel pagi. Korpi ada nama itu identitas, dan kita nanti kalau pelayanan ini penting karena pasien itu mengenali kita dari sini nggih. Lokakarya Mini atau Lokmin bulanan di Puskesmas. Kegiatan Lokakarya Mini bulanan di Puskesmas memiliki beberapa manfaat penting, yaitu terutama dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kesehatan, membangun komunikasi yang baik antar staf Puskesmas. Penyelesaian solusinya, masalah kebijakan yang harus saya lakukan, penganggaran yang harus saya lakukan, dan terakhir adalah evaluasi untuk lebih baik lagi, perbaikan mutu terus berkelanjutan. Langsung dievaluasi mawon untuk capaian-capaian yang kurang. Memantau dan menginformasikan capaian program, meningkatkan kerjasama lintas program. Lokmin juga menyediakan ruang untuk mengidentifikasi masalah dan hambatan dalam pelayanan kesehatan, serta mencari solusi bersama. Pertemuan Linsek. Melalui Lokakarya lintas sektoral ini diharapkan mendapat dukungan dan masukan dari lintas sektoral dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik kepada masyarakat. Izin menyampaikan untuk capaian kinerja Puskesmas. Ya, komitmennya dihitung. Artinya kita ikut siaga. Pertemuan ini membantu membangun komitmen dan sinergi antar sektor dalam mencapai tujuan kesehatan bersama. Linsek menciptakan ruang untuk dialog dan komunikasi yang lebih efektif antara puskesmas dan sektor terkait, sehingga pemahaman dan kerjasama dapat meningkat. Kami mengusulkan itu agar terdidik untuk penganggaran mobil siaga desa. Mobil siaga itu memang sangat penting, dan kayaknya di seluruh desa belum ada. Oke, itu sangat penting, tapi kita juga untuk penganggaran perlu kita sesuaikan dengan aturan saat ini yang ada. Pelayanan kesehatan sesuai siklus hidup di Puskesmas Ringin berada pada klaster 2 dan klaster 3.
Pelayanan dimulai dari proses pendaftaran. Petugas akan mengarahkan pasien sesuai kondisi dan usianya. Pada kasus yang bukan gawat darurat, pasien diarahkan ke klaster sesuai siklus hidup. Petugas di klaster 2 memberikan pelayanan bagi ibu, anak, dan remaja. Pelayanan klaster 2 dalam gedung diantaranya nanti juga merasa enak. Anemia, makanya penting banget minum tablet anti darah. pelayanan klaster 2 luar gedung diantaranya konsultasi kepada bidan setempat ya. Kemudian kehamilan itu adalah pertemuan antara sel sperma dan sel telur. Usahakan mulut bayi dan puting itu dalam satu garis lurus sampai di areola mamainya ini masuk ke mulut bayi semua. Oke. Nah, nanti bunyinya gelek 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 gitu ya. Nah, itu baru benar, ya. Kita pakai gerakan yang simpel aja. Jadi ini rata tumitnya buat maju mundurnya gini. Jadi tumpuannya memang di bokongnya ini ya, Mbak, sama di kaki yang sebelah sini. Ini tujuannya biar apa? Biar kepalanya bantu kepala biar cepat masuk ke panggul. Kita mulai ya, Bu. Yang pertama yaitu menimbang di posyandu. Nah, ini pasti harus bawa buku posyandu kan? Apa sih penimbangan di posyandu? Untuk mengetahui pertumbuhan anak-anak kita, Bu. Buka sekunya, ya. Timbangan kalau yang cowok warnanya biru, kalau yang cewek warnanya pink. 1 tahun lebih ya, kalau 1 tahun lebih itu minimal kenaikannya 2 ons. Rambutnya mana? Rambutnya mana, Man? Rambutnya mana? Rambut mana? Ya, pintar-pintar semua ya. Pegang telinga. Telinganya mana? Kita sudah bisa mengenal anggota tubuh masing-masing. Posyandu remaja. Jadi posyandu remaja ini gunanya untuk mengajak adik-adik ini mempersiapkan adik-adik untuk masa remaja lebih sehat lagi. Petugas di klaster 3 memberikan pelayanan bagi usia dewasa dan lansia. Pelayanan di klaster 3 dalam gedung yaitu Puskesmas Linarung ceria, Prolanis sehat bugar. pelayanan di klaster 3 luar gedung seperti
petugas di klaster 4 memberikan pelayanan penanggulangan penyakit menular. Pelayanan di klaster 4 dalam gedung seperti jika ditemukan kasus penyakit menular, petugas di klaster 4 bertanggung jawab dalam memutus rantai penularannya. Petugas melakukan deteksi dini penemuan kasus, kontak survei dan penyelidikan epidemiologi penyakit menular, serta pengendalian vektor dan lingkungan seperti PSN pemberantasan sarang nyamuk di Bak Kamar Mandi. Hari ini kita sedang melaksanakan gerakan 3M+ sebagai bentuk pencegahan penyakit demam berdarah. Gerakan PSN, gerakan pemberantasan sarang nyamuk di Desa Pagergaul. Bagi Bapak Ibu untuk selalu memperhatikan kebersihan rumah masing-masing. Hari ini sedang melaksanakan gerakan 3M+. M yang pertama menguras, menguras apa Ibu? Bak penampungan air. M yang kedua yaitu menutup. M yang ketiga yaitu mendaur ulang. Pengobatan TB itu biar cepat sembuh itu Bapak harus rajin minum obat secara teratur. Terus yang kedua itu makan yang bergizi, makan sayur, makan buah, seimbang. Oke. Terus kalau pagi berjemur, sebisanya kalau pagi berjemur, ruangan dalam rumah biasakan untuk membuka jendela. Pelayanan lintas klaster yang diberikan diantaranya dari hasil pemeriksaan hari ini tidak ada gigi yang berlubang, adanya cuma karang gigi ya Bu ya. Nanti kalau karang gigi mungkin setelah melahirkan bisa direncanakan untuk pembersihan karang gigi. Jadi kalau untuk ibu hamil sendiri itu makannya itu harus sepertinya harus di antara 5 sampai 6 kali makan setiap harinya. Udang itu boleh? Nggak apa-apa, nggak masalah. Jadi kayak udang, seafood atau apa itu nggak masalah. Semuanya boleh dikonsumsi. Selain memberikan pelayanan kesehatan, Puskesmas melakukan pemantauan wilayah setempat. Petugas di masing-masing klaster layanan menggunakan dashboard untuk menganalisis data pola penyakit dan cakupan pelayanan pada satuan wilayah kerja Puskesmas, serta satuan wilayah desa dibahas bersama Puskesmas pembantu setiap bulannya. Puskesmas kini hadir dengan integrasi layanan primer untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lengkap, mudah dan terjangkau bagi semua. Ayo datang ke Puskesmas Ringinarum. Puskesmas Ringinarum, kesehatan Anda prioritas kami.